Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir surah Al-Bayyinah. Sebelum kita mengkaji tafsir ayat-ayat surah Al-Bayyinah, terlebih dahulu ana bacakan beberapa maklumat tambahan tentang surah yang mulia ini. Mengenai status surah ini, apakah Madaniyah atau Makkiyah. Ada perbedaan pendapat dalam masalah apakah surah ini Madaniyah atau Makkiyah. Menurut Yahya bin Salam, surah ini Makkiyah. Tapi menurut Ibnu Abbas dan jumhurul ulama, mayoritas ulama, surah ini Madaniyah. Perhatikan di sini. Jadi kalau masalah status surah itu apakah Madaniyah atau Makkiyah atau Madaniyah, itu bisa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan kadang-kadang jumlah ayatnya itu pun potensi terjadi khilaf. Jumlah ayatnya. Nah, itu juga bisa terjadi perbedaan pendapat. Mengenai nama surah ini, ini juga banyak namanya. Tapi umumnya yang paling populer, yang sering kita lihat di Quran terjemahan kita, di Quran kita ini namanya surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Tetapi ternyata surah ini kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ada beberapa nama. Ibnu Ashur dalam kitab Fit Tahriri wat Tanbir, beliau mengatakan begini. Waradat tasmiyatu hadhihi surah fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teriwayatkan penamaan surah ini dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru. Jadi surah ini disebut oleh Rasulullah surah lam yakunil ladzina kafaru. Bukan surah Al-Bayyinah, Wa rawal Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu, Allah perintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut surah Al-Bayyinah yang kita kenal ini dengan sebutan lam yakunil ladzina kafaru. Ini tambahan ilmu penting. Kadang-kadang kita itu sering kaget-kaget gitu ya.
terkejut gitu. Atau bahkan lebih parah lagi buru-buru nyalain orang. Nih. Ya. Ini hati-hati, ilmu itu luas, ya. Bahkan termasuk nama-nama surah saja itu apakah alangkah bagusnya kalau kita ini punya wawasan, sehingga kalau mendengar fulan, Allah berfirman dalam surah alladzina lam yakunil ladzina kafaru. Oh, itu memang Nabi pun pernah bersabda demikian. Ya. Taib. Kemudian qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wasammani laka," dan Allah menyebutkan namaku kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal, na'am." Benar, Allah menyebut namamu. Subhanallah. Ya. Jadi apa ini ya? Keistimewaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya. Itu nih, namanya pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah ini kepada beliau radhiyallahu anhu. Ini kan keistimewaan yang luar biasa, ya. Nah, Allah menyebut nama beliau. Itu kalau zaman sekarang ini ada enggak orang disebut namanya oleh Allah melalui Nabi? Enggak ada. Maka generasi sahabat itu istimewa sampai ada yang namanya disebut oleh Allah. Ya. Ya. Khadijah radhiyallahu anha itu dapat salam dari Allah, ya kan? Nah, atau dari Jibril, itu saya lupa persisnya. Begini ini kan tidak mungkin ada di zaman sekarang. Ya. Sekarang itu hal-hal yang kadang-kadang tidak istimewa menjadi istimewa. Ya. Itu kalau ngikutin apa namanya, berita-berita yang di media itu banyak diekspos tentang kesaktian-kesaktian, dan itu buru-buru dikatakan karomah. Ada si fulan bisa ngomong dengan makhluk penjaga ini misalnya. Ya. Ini bagi orang-orang awam begini ini kayaknya itu sudah apa? Yang lucu lagi kemarin tuh saya baca ada karomahnya wali fulan itu bisa berjalan di dasar laut sambil merokok. Nah, Allahu Akbar. Ya. Nah, ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Demikian juga 3 sahabat yang tadinya melakukan dosa besar, enggak ikut perang, ya, perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Itu juga disebut oleh Allah 3 orang. Tapi tidak disebutkan namanya, ya. Tapi disebut 3 orang yang tidak ikut ini, ya. Disebutkan oleh Allah bahwa Allah setelah mengampuni mereka. Tapi 3 orang ini jelas. Ada Ka'ab bin Malik, ada Murarah bin Rabi, ada satu lagi siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, satu lagi lupa saya namanya. Itu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini ini tidak mungkin terjadi zaman sekarang. Betapapun orang tuh gencar beristighfar jutaan kali, tidak ada jaminan bahwa Allah sudah menerima taubatnya. Tapi 3 sahabat yang tidak ikut perang ini, Allah menyatakan bahwa Allah telah mengampuni mereka radhiyallahu anhum ajmain. Maka itulah istimewanya sahabat. Bahkan ada yang kita yakini dijamin masuk surga. Mau ini orang-orang nih. Tapi kalau zaman sekarang ini kadang-kadang ya itu tadi hal-hal yang entah benar atau enggak tuh yang luar biasa begitu itu yang menjadi dikagumin banyak orang, dianggap itu adalah sesuatu yang istimewa. Padahal kalau hal-hal yang aneh-aneh begitu, itu tukang sihir pun bisa mendemonstrasikan, bisa menunjukkan. Taib. Ini apa namanya? Keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya. Kemudian fabaka, lalu dia menangis. Ya, menangis. Apa ini paling kira-kira menangisnya ini apa? Terharu kali, ya. Masa nama saya disebut oleh Allah. Ya.
Dan tentu Allah menyebut nama seseorang ini tidak melalui orang-orang biasa kan. Nggak mungkin Allah berfirman kepada orang biasa, tolong sampaikan ya, bacain surah ini kepada Ubay. Ini melalui siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqauluhu an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Sabda Rasulullah yang menyatakan saya diperintah untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru wadihun annahu arada surata kullaha. Itu jelas bahwa yang dimaksud adalah satu surah sempurna semuanya. Bukan hanya lam yakunil ladzina kafaru. Maksudnya adalah surah ini sampai akhir. Nah, tayyib. Fasammaha bi awwali jumlatin fiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai dengan kalimat yang pertama yang ada pada surah ini, lam yakunil ladzina kafaru. Wa summiyat hadhihi surah fi mu'dhami kutubit tafsiri wa kutubis sunnah. Surah lam yakun. Lebih singkat lagi, surah lam yakun. Nah, ini ilmu. Dan surah ini dalam mayoritas kitab tafsir dan kitab sunnah dinamai lam yakun. Coba kalau misalnya sekarang saya mengatakan Allah berfirman dalam surah lam yakun. Orang-orang yang terbatas tadi ilmunya, yang selama ini mengenal surah ini dengan surah apa-apaan itu, surah alam yakun. Kecolongan dia. Padahal di sini ya disebutkan dalam mu'dham kitab tafsir, dalam banyak kitab tafsir dan kitab sunnah itu dinamai surah lam yakun. Termasuk Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah nanti dalam tafsirnya menamai surah lam yakun. Saya tadinya juga kaget itu waktu membaca surah tafsir ini loh. Kok tafsir surah lam yakun? Ternyata itu bukan beliau yang memulai, tetapi dalam banyak kitab tafsir itu surah ini dinamakan surah lam yakun. Sudah berapa ini berarti? Sudah dua ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Itu yang pertama tadi Rasulullah menyebut surah ini dengan penggalan ayat pertama ya, yang atau kalimat yang pertama ada pada surah ini. Lebih ringkas lagi lam yakun. Taib. Nah, kalau seandainya cuma sampai di sini tok ya. Orang yang punya ilmu sampai di sini bisa saja dia menganggap itu enggak ada surah Al-Bayyinah gitu kan? Masya Allah. Umat Islam itu kadang-kadang bertengkarnya itu seperti ini. Yang satu dapat sebagian, yang satu dapat sebagian. Kemudian dikonfrontir itu. Jadilah pertengkaran karena masing-masing cuman mengantongin sebagian. Ya. Benar nggak? Ya. Dulu itu sebagai contoh ya, contoh. Ilmu tentang kunut itu cuma dua kubu. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu tidak. Sehingga ada yang apa? Yang kunut, ada yang tidak. Kemudian terjadi perpecahan sampai bikin masjid sendiri-sendiri. Sekarang sudah banyak dai yang mengakurkan atau setidak-tidaknya menetralisir permusuhan dalam masalah ini. Ada yang mengambil jalan tengah. Kalau imamnya itu kunut, kamu ikut kunut. Artinya ada yang menengahi. Karena memang masalah ini terlalu berlebihan kalau seandainya dampaknya itu antara dua kubu ini bermusuhan. Akhirnya ada dai-dai yang menasihati, kamu nggak usah bermusuhan dalam ini. Masalah ini masalah furu, masalah ini masalah khilaf di kalangan para ulama, masalah ini masalah ijtihadiyah. Ya dari dulu sampai sekarang itu ya gak bakalan final ya, memang begitu itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang banyak orang Islam itu bersatu berjamaah rukuk sujud, tidak lagi melihat masalah ini. Dibikin longgar, dibikin longgar kan. Kita tetap berukhuwah, kita tetap bersaudara meskipun. Nah, ini kan pencerahan zaman sekarang ya, pencerahan ya. Tapi di tempat lain mungkin masih ada yang ini. Tapi
kalau di tempat-tempat yang seperti ini alhamdulillah. Orang Islam itu melihatnya masalah begini ini sudah dengan ilmu, tidak lagi dengan fanatik buta, tidak lagi dengan dikit-dikit memusuhi apa? Saudaranya. Taib. Biliktisari ala awwali kalimatin minha, dicukupkan dengan kalimat yang pertama pada surah ini, lam yakun. Taib. Wa hadzal ism huwal masyhur fi Tunis baina abna'il katatib. Nama ini katanya masyhur di Tunisia di Afrika. Wa summiyat fi aktsaril masahib, dan juga dinamai pada banyak mushaf suratul qayyimah. Nah, ini ada surah al-qayyimah. Tayyib. Wa kadzalika fi ba'd tafasir, demikian juga di sebagian kitab-kitab tafsir. Ada 3 ya. Alladzi lam yakunil ladzina kafaru, lam yakun, kemudian al-qayyimah ya. Wa summiyat fi ba'dil masahif suratul bayyinah, dan pada sebagian mushaf dinamai surah al-bayyinah. Oh, ini ternyata memang ada nama al-bayyinah untuk surah yang mulia ini. Nah, kemudian wa summiyat wa dzukira fil itqan, dan disebutkan dalam kitab al-itqan. Mungkin ini yang dimaksud al-itqan fi adabi hamalatil Quran ya. Kitabnya An-Nawawi rahimahullah. Kalau enggak salah, bahwa surah ini dinamakan suratu ahlil kitab. Surah ahlil kitab. Ya. Aili qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Antum perhatikan aneka ragam nama surah Al-Bayyinah ini diambil, tidak keluar dari surah itu sendiri. Benar ya? Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakun. Kemudian apa tadi? Al-Qayyimah, Al-Bayyinah. Kemudian suratu ahlil kitab. Kalimat-kalimat yang atau kata yang menjadi nama surah ini semuanya tidak ada yang keluar dari surah ini. Ya. Tayyib. Kemudian wasumiyat suratul bariyah. Nah, surah al-bariyah. Nah, wasumiyat surah al-infikak. Ya. Infikak. Ini tambahan aja ya maklumat. Kalau antum nggak tahu semua ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau antum ngaji, masa iya sama dengan orang lain? Kita mestinya itu yang sudah belajar itu punya maklumat lebih dari yang tidak belajar. Ya. Nah, ini yang terakhir ini agak susah ini. Kenapa dinamai surah Al-Infikak? Padahal tidak ada kata sharih, tidak ada kata-kata yang jelas Al-Infikak dalam surah ini. Kalau Al-Bayyinah kan jelas ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. No, situ adalah bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru jelas. Al-bariyah, adakah khairul bariyah, syarrul bariyah? Tapi kalau al-infikak ini diambil dari kata munfakkin. Munfakkin itu masdarnya al-infikak. Ya, al-infikak. Baik, itu tambahan dari saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi, tapi ini penjelasannya ini dari kitab lain ya, tapi ada di kitab Al-Qurtubi, di tafsir Al-Qurtubi. Baik, itu tambahannya ya. Sekarang kita ke inti. Nah. Surah namanya berarti ada berapa tadi? 6 ya? 7. Baik. Ada yang surahnya pendek namanya sampai 20 lebih. Surah Al-Ikhlas itu memiliki 20 nama lebih. Masya Allah ya. Orang tahunya surah Al-Ikhlas gitu ya. Namanya banyak, ada surah Al-Asas, kemudian macam-macam banyak. Ya.
Ilmu itu Masya Allah kayak lautan ya. Baru nama surah aja kadang-kadang kalau dibahas secara mendalam itu luas sekali. Baik, Anda bacakan dulu surah ini ya. Ini yang istimewa ya. Quran itu kalau membacanya saja itu sudah ibadah. Jadi kalau kita ingin memperbanyak amal soleh kita, bekal kita, itu salah satunya perbanyak membaca Al-Quran. Ya. Apalagi kalau kita ingat fadilahnya, ya, baca Quran itu ganjarannya per huruf. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar, isi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ya. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanyalah diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari syirik dan jauh dari kesesatan. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Itu biasa diterjemah seburuk-buruk makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn,
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut terhadap Tuhannya. Itu perhatikan ya. Surah-surah Makkiyah itu isinya tentang 3 hal pokok. Tauhid, kenabian, dan ba'ats, hari kiamat. Ya. Nih ya, seorang muslim itu mestinya sebelum dia belajar berbagai macam jurusan ilmu di perguruan tinggi, itu idealnya surah Al-Baqarah juz amma ini sudah diserap ya, dengan sebaik-baik, sehingga faham siapa orang musyrik, apa nanti tempat kembalinya, siapa orang mukmin, apa tempat kembalinya ya, dan lain sebagainya. Pokok-pokok akidah itu banyak kita temukan di dalam juz amma ini, sehingga orang itu bisa membedakan jelas banget mana mukmin, mana kafir, dan juga jelas banget tempat. Nah sekarang ini ada profesor-profesor, orang-orang yang pintar-pintar tuh bingung nggak bisa membedakan antara kafir dengan mukmin. Masya Allah. Sampai dikatakan semua agama sama, pokoknya baik nanti masuk surga. Itu kan astagfirullahaladzim. Ini syubhat namanya ya, bukan ilmu. Ini racun, kalau masuk ke dalam tubuh seorang muslim diserap, bahayanya lebih daripada racun yang paling ganas itu apa? Di antaranya cyanida ya, lebih. Iya. Ya baik, mudah-mudahan dengan mempelajari juz amma ini ya, kita bisa menyerap apa yang terkandung di dalamnya, kemudian menjadi bagian dari akidah, bagian daripada iman kita ini. Sampai akhirnya kita mudah-mudahan memiliki iman yang sahih, akidah yang sahihah, dan sampai detik terakhir kita meninggalkan dunia yang fana, mudah-mudahan inilah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal-amal saleh. Baik. Mari kita telah tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah terhadap surah yang mulia ini. Tafsir surati lam yakun. Begitu beliau mencantumkan tafsir surah ini, menyebutkan tafsir surah ini. Tafsir surah lam yakun. Tadi ada enggak? Ada kan namanya lam yakun kan? Wahiyya madaniyah. Surah ini madaniyah. Karena memang khilafnya tadi hanya satu orang, Yahya bin Salam, yang mengatakan surah ini Makkiyah. Tapi Ibnu Abbas dan jumhurul ulama ahli tafsir mengatakan surah ini madaniyah. Biasanya itu kalau menyebutkan sekilas saja ya, tidak secara rinci, itu diambil yang pendapat yang apa? Pendapat yang masyhur, jumhur ya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila qaulihi ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Yaqulu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab ini siapa? Ay minal yahudi wan nasara. Yakni Yahudi dan Nasrani. Ini ya, jangan sampai orang Islam itu enggak tahu. Yang dimaksud dengan ahlul kitab humul yahud wan nasara. Ya. Jadi ini bantahan untuk orang yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu bukan kafir. Ini kan jelas. Alladzina kafaru, ya. Alladzina kafaru, orang-orang kafir disebutkan oleh Allah, dirinci oleh Allah. Namanya bayannya, tafsilnya, rinciannya disebut ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu bagian dari kafir. Ya. Dan hati-hati ya, karena ada yang sudah mengatakan, dulu ada seorang profesor, sekarang udah di alam barzah, ya, itu mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani dan Islam itu sama, setara dalam satu waktu, ya. Masya Allah. Kecuali kalau kalimatnya begini, dulu pengikut Nabi Musa alaihissalam itu Muslim, pengikut Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim,
berkeyakinan la ilaha illallah. Pengikut Nabi Muhammad adalah kaum muslimin. Ya, jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, yang mengikuti setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman, mereka semua adalah al-muslimun. Kalau itu benar. Karena memang setiap Islam itu pengertian secara umum adalah semua pengikut para nabi dari awal sampai akhir muslim. Ya, tapi kalau dalam satu waktu, ya, Nabi Muhammad sudah diutus, kemudian orang Yahudi dan Nasrani disamakan, disetarakan. Ini naudzubillah. Ini orang bingung, ya, orang yang tidak bisa membedakan antara iman dengan kufur. Padahal seharusnya sesuatu yang harus dibedakan, ya, itu adalah iman dengan kufur, tauhid dengan syirik. Itu lebih harus dibedakan daripada khamr dengan teh, ya, daging babi dengan daging sapi. Tapi masya Allah, ini urusan begini ini bukan urusan pinter atau tidak pinter. Ini urusan hidayah. Urusan begini ini kaitannya bukan dengan mata telanjang, tapi mata hati. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka kalau antum melihat, masa iya orang sepinter itu membedakan antara iman dengan kufur, gak bisa. Sementara orang-orang awam yang polos-polos itu, bahkan badui, itu kadang-kadang begitu jelas perbedaan antara iman dengan kufur. Ya. Tolonglah ya, hidup itu hal-hal begini nih kita pikirkan, jangan materi terus. Ya. Yang kita khawatirkan itu kalau kita sampai tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Yang kita pikirkan itu kalau diri kita ini kecenderungannya itu, senangnya itu, hobinya itu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Tidak minat sunnah Nabi, tapi kalau bid'ah itu masya Allah kita itu lengket banget. Na'udzubillah. Ya. Termasuk lesan misalnya, kita pikirkan kalau bagaimana kalau lesan kita ini menjadi lesan yang kotor. Ya kan? Hobi banget ngomong yang jelek-jelek yang dilarang oleh Allah, yang itu akan bisa membinasakan kita. Kita upayakan lesan kita menjadi shaduq, jujur, bersih dari kata-kata yang tidak pantas, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Ke arah sini ya, kita punya PR itu. Bagaimana kita menjadi muslim sejati. Akidah kita benar, ya, bisa membedakan dengan jelas mana hak mana batil. Ya. Apalagi di zaman sekarang begini, ya, campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan, ilmu dengan syubhat. Ya. Wal musyrikin min sairi asnafil umam, wal musyrikin dan orang-orang musyrik dari semua golongan umat manusia. Munfakkina meninggalkan. Jadi kalau diterjemah tadi apa? Orang-orang kafir gitu ya. Orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan musyrik. Mereka tidak meninggalkan. Infikak itu berarti lepas atau pisah ya. Mereka tidak meninggalkan an kufrihim dari kekafirannya, wa dhalalihim dan kesesatannya, alladhihum alaihi yang mereka ada padanya. Ya. Ay la yazaluna fi ghayyihim, mereka senantiasa dalam kesesatannya atau penyimpangannya, wa dhalalihim dan kesesatannya, la yaziduhum mururus sinin illa kufran. Berlalunya atau bergulirnya tahun-tahun itu tidak menambah mereka melainkan kekafiran. Jadi makin lama makin apa? Makin parah kafirannya ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah al-wadihah, yang jelas, wal burhanus sati', dan bukti yang nyata. Thumma fassara tilkal bayyinah faqala, kemudian Allah menjelaskan bahwa bukti yang nyata itu Allah tafsirkan dengan firman-Nya rasulun minallah. Jadi mereka ada yang meninggalkan agamanya. Ya, itu setelah Nabi datang. Ahlul kitab ada yang masuk Islam. Orang-orang musyrik ada yang dapat hidayah dari Allah. Sebelum Rasul ini datang, mereka kompak dalam apa? Dalam
kesesatannya, dalam kekafirannya. Ya. Tapi kalau di prosentasi ya, ahlul kitab yang masuk Islam itu dengan yang tetap bertahan dalam kekafirannya, kesesatannya lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak mana? Ya lebih banyak yang tetap bertahan dalam kafirannya. Ya. Sampai hari ini antum perhatikan jumlah penduduk bumi ini berapa? Hah? Hah? Katanya sih 7 miliar kurang lebih ya. Katanya ya. Ya kalau antum udah pensiun punya waktu luang coba hitung yang bener deh berapa. Ya. Yang jelas kalau di prosentasi ini masih ada agama lain yang lebih besar kan pengikutnya. Ya. Bahkan negeri kita ini ya itu alhamdulillah kalau dari sisi jumlah itu mungkin yang paling banyak di dunia. Ya. Dari sisi jumlah ya, kalau bukan persentase, sisi jumlah. Ya. Ratusan juta orang di Indonesia ini muslim. Tapi segitunya itu Masya Allah sekarang ini banyak orang berani banget itu mancing-mancing orang Islam. Nah, di Holy Wing itu kemarin Holy Wing itu ada antum ngikutin nggak begini-begini nih, ya kan? Itu mempromosikan khamr untuk Anda yang bernama Muhammad kami kasih gratis sepotong. Masya Allah. Tapi udah antum nggak usah terlalu ini karena sudah ada yang ngurusin. KP Ansor itu kemarin menggerebek tempat itu. Tambah lagi banyak orang-orang bereaksi keras MUI, Muhammadiyah, ya alhamdulillah. Ya. Supaya tidak terulang. Begini nih ikhwatal iman ya, jangan menganggap remeh masalah begini. Kadang-kadang memantik istilahnya ya, masalah begini ini bisa terjadi apa istilahnya ya? Suasana tidak terkendali. Kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, tapi hendaknya kita itu berhati-hati. Ya sama seperti orang itu kadang-kadang cuman di jalan itu orang cuman menatap orang dengan tajam. Itu bisa dibunuh orang. Kesenggol sedikit saja gitu kadang-kadang. Apalagi ini halal begini ini sensitif banget. Masya Allah, kenapa sih jual minuman keras saja kok sampai ngelecehin orang Islam? Untuk yang sebenarnya ada dua situ, tapi yang satu ini biar mereka yang ngurus, tidak ada urusannya dengan kita. Untuk Muhammad, Anda yang bernama Muhammad kami kasih gratis. Nah, tapi alhamdulillah polisi sigap. Kemarin tuh berita terakhir yang saya ikuti itu sudah ditangkap orangnya, tim promosinya itu. Masya Allah. Ngenyek kan itu kalau orang Jawa bilang ya. Ngenyek, antum ngerti ngenyek kan? Pak Nur, ngenyek itu apa Pak Nur? Masya Allah, ngelecehin itu. Padahal kita ini alhamdulillah mayoritas muslim. Ya. Biasanya tuh orang yang dagang-dagang itu sampai ya bermukai-mukai di hadapan kita, dijamin halal gitu kan biasanya. Nggak tahu halal benar atau enggak gitu kan. Kok ini ada orang promosi vulgar banget gitu loh. Untuk Anda yang bernama Muhammad. Muhammad itu tidak ada lain kecuali nama orang Islam. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Rasul yang diutus oleh Allah yang terakhir itu adalah Muhammad bin Abdillah. Mudah-mudahan ya orang-orang yang usil begini, ganggu-ganggu kaum muslimin bertaubat kepada Allah. Ya, karena ini bahaya banget. Negara ini kita kadang-kadang menjadi negara yang kuat, kokoh, akur, damai. Jangan dipantik-pantiklah dengan masalah yang sensitif seperti ini. Hormati. Kita juga begitu sebagai orang muslim, jangan memantik hal yang sensitif. Ya. Dan itu bagian dari ajaran Islam, bukan karena kita nggak berani. Itu bagian dari ajaran agama kita yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Jangan kamu mencaci maki sesembahan mereka, karena mereka nanti juga akan balik mencaci maki. Nah, jadi kita menjaga lisan kita tidak mencaci maki agama lain itu karena untuk menghormati agama kita. Nah, sama seperti Rasulullah mengajarkan minal kabairi syatmur rajuli walidayh. Termasuk dosa besar itu adalah seorang anak mencaci maki dua orang tuanya. Lalu sahabat bertanya, apa mungkin ya Rasulullah anak itu mencaci maki orang tuanya? Jalurnya ternyata bisa saja secara tidak langsung dia memaki orang tua orang lain, yang orang tua anak yang orang tuanya dimaki balik apa? Maki. Ya, hidup ini jangan egois. Antum kalimatnya itu suka meremehin orang tua orang lain, giliran dibalas orang tua antum diremehkan orang, antum ngamuk. Itu nggak benar itu. Jaga lisan kita.
Untuk menghormati orang tua kita, maka jangan kita menghina orang tua orang lain. Untuk menghormati syiar-syiar agama Islam, jaga lisan kita, jangan mencaci maki. Meskipun batil, tapi jangan dicaci maki. Ya. Baik. Insya Allah dengan demikian itu perdamaian mungkin ya kita harapkan terrealisasi. Kita untuk akur itu tidak harus sama muslim ya. Untuk hidup rukun itu bisa, ini ada beragam orang, kita bisa rukun ya. Rukun loh ya, damai. Tapi persoalan meyakini ini hak, ini batil, itu tidak luntur demi menciptakan suasana rukun. Antum pernah ke food court Summarecon enggak? Pak Nur? Ke food court Summarecon yang tempat makan yang di atas. Itu yang di pojok utara sana, utara yang paling ujung yang warnanya pink. Itu jual apa? Jual apa? Babi. Babi kan? Yang sebelah sini yang ini ada soto Betawi, ada ini. Orang bisa makan di situ bareng-bareng rukun. Yang beli babi makan di situ, yang soto Betawi makan karena memang tempat duduknya kan nih beda-beda kan. Antum bisa makan di sono itu yang makan babi, di sini makan makan banyak aneka makanan kan. Itu contoh. Kita bisa makan di satu areal bareng, tapi kita tetap meyakini bahwa yang dimakan oleh orang itu adalah menurut keyakinan kita apa? Haram. Itu persis gambarannya. Kita di lingkungan ini ada 5 agama misalnya. Kita bisa, Pak RT-nya itu bisa mengkondisikan rukun damai, kerja bakti bareng. Meskipun secara keyakinan ini agamanya nggak benar. Tapi kita bisa rukun. Jembatannya adalah toleransi. Jembatannya kalau dalam bahasa kita ihsan kepada sesama manusia. Nah, sebenarnya saya yakin itu masih banyak orang Islam yang begini ini prinsipnya. Kalau ada yang aneh-aneh itu ya 1, 2. Alhamdulillah. Buktinya sampai hari ini alhamdulillah Indonesia masih utuh. Karena memang banyak orang Islam yang punya prinsip untuk akur itu bisa dengan rukun itu bisa dengan ini. Karena kalau kita punya tetangga yang kafir ya, tetap akur kan? Bahkan kadang-kadang kita bagi ya. Ya. Adabul mufrad sudah sampai hadis berapa? Udah jauh kan? Pasti sudah lewat dong yang itu sahabat dipotongin kambing kemudian tanya kepada gulamnya, itu tetangga yang Yahudi itu sudah kamu bagi atau belum? Pasti sudah lewat hadis itu. Ya, itu agak di awal-awal itu. Hadis nomor berapa, sekitar 100-an berapa itu. Ada seorang sahabat dipotongin kambing oleh gulamnya. Dia nggak motong sendiri. Pertanyaannya itu unik banget. Yang mungkin kalau antum-antum itu tidak pernah kebayang. Yang ditanyakan itu tetangga kita yang Yahudi itu, sudah kamu bagi atau? Nah, berarti kan sejak di zaman dulu itu ya komposisi masyarakat itu ada Muslim, ada Yahudi, bahkan juga ada Majusi, ada Nasrani gitu kan. Tapi Islam itu datang untuk menciptakan kedamaian dengan seperti ini. Kalau tetangga baikin, kalau saudara tidak punya alasan untuk tidak dibenarkan memutus hubungan. Baik. Rasulun minallah. Ya, seorang rasul dari Allah. Ya, maksudnya Allah yang mengutus rasul ini. Maka kalau kita menyebut Rasulullah itu ya, itu kan statusnya Rasulullah, utusan Allah. Di sini Rasulun minallah. Dan subhanallah kalau didetailkan lagi, beliau menjadi utusan Allah itu dipilih oleh Allah. Maka ada ungkapan an-nubuwah minhah ilahiyah. Dulu kita belajar kitab tauhid 3 jilid ya, udah khatam ya. Alhamdulillah. Wah, udah khatam itu ya 3 jilid ya. Benar kan Pak Samsul ya? Itu berapa tahun itu kita ngaji itu Pak Bu? Kapalan antum itu sudah tebel Pak ngaji ini ya. Itu ada di muqaddimahnya itu jilid 1 ya. Kenabian itu adalah anugerah ilahi. Allah yang al-alimul khabir, yang maha mengetahui, maha teliti, memilih siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi utusannya. Kalau Allah yang memilih itu kan mestinya tidak menyisakan sedikit pun masalah. Semua orang harus mengakui, semua orang harus ridho kan? Tapi nyatanya ada golongan yang dinyatakan oleh Allah juga hasad, iri, dengki, nggak terimalah Allah memilih orang tersebut, memilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai utusannya. Siapa itu?
Yahudi, hasad. Ya. Taib. Ay arsalahullah, yakni Allah mengutusnya. Maka dikatakan, diungkapkan di sini Rasulun minallah. Yad'un nas ilal haq, mengajak manusia kepada kebenaran. Kebenaran itu apa misalnya yang paling nyata, konkret. Ini kalau dikatakan kebenaran kan masih mujmal, masih global. Puncak kebenaran itu apa? Yang didakwakan oleh Rasul sebelum mendakwahkan yang lain. Yang seandainya orang itu punya segudang, bukan hanya segudang ya, bergudang-gudang kebaikan tapi tidak punya ini, tidak punya yang paling istimewa ini, nggak ada nilainya. Di akhirat itu nggak bakalan berbuah ganjaran sedikit pun. Sebagaimana Allah berfirman tentang Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa itu? Tauhid. Kalau yang lebih umum adalah akidah, iman yang sahih. Unsur iman yang paling utama itu adalah tauhid. Ini masuk dalam bagian iman kepada Allah kan? Nah, iman kepada Allah itu aslul usul. Dan isi iman kepada Allah yang paling istimewa adalah meyakini annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan ini yang didakwahkan oleh Rasulullah pertama kali. Datang ke kerumunan orang, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan juga dari masalah tauhid ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam cobaan dakwah. Sebagaimana rasul-rasul terdahulu. Ibrahim dibakar itu juga masalah tauhid, mendakwahkan tauhid. Ya, Musa alaihissalam ya ketemu berhadapan dengan Fir'aun itu juga dari masalah tauhid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya itu orang yang manis, di tengah-tengah masyarakat tidak ada masalah. Bahkan gelar Al-Amin itu beliau peroleh sebelum menjadi nabi, rasul. Tapi setelah mendakwahkan la ilaha illallah, mulai muncul. Kalau yang dihadapi Musa itu Fir'aun, ya, Rasulullah juga ketemu orang yang kayak Fir'aun ini. Abu Jahal itu gelarnya Fir'aun hadhil ummah, karena mirip dengan Fir'aun yang asli, yang di zaman Musa. Fir'aun hadhil ummah. Bahkan Rasulullah itu musuhnya bukan 1-2 orang, gerombolan. Orang-orang kuat, ya, bersatu padu. Bahkan Rasulullah itu pernah dalam satu peperangan menghadapi musuh yang berkoalisi dari berbagai macam kalangan. Quraisy, musyrik, orang-orang Yahudi. Tapi perang ini berakhir dengan pertolongan Allah yang luar biasa. Namanya perang apa? Yang terjadi musuh ini berkoalisi bersatu padu. Ahzab. Perang Ahzab itu dikenal juga dengan perang Khandaq. Nah, karena Rasulullah membangun pertahanan Madinah itu dengan benteng. Tapi akhirnya diobrak-abrik oleh Allah melalui angin ya. Angin yang sangat kencang. Tenda-tenda mereka pada roboh, kemudian mereka lari. Nah, itu diceritakan oleh Allah perang Ahzab ini di surah Al-Ahzab ada. Taib. Ya, ini nih Rasul itu mengajak kepada kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban yatluhu, dan Allah menurunkan kepadanya kitab yang beliau membacakannya. Liyu'alliman nasal hikmata, untuk mengajarkan al-hikmah. Al-hikmah itu as-sunnah ya. Jadi kalau ada kata al-hikmah disandingkan dengan Alkitab atau Al-Quran, maka yang dimaksud al-hikmah itu adalah sunnah. Dan Rasulullah itu diberi hak oleh Allah, diberi wewenang untuk menjelaskan hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga salah satu fungsi hikmah atau sunnah ini adalah mubayyinah lima ajmala fil Quran. Merinci, memperjelas hal-hal yang masih global di dalam Al-Quran. Ya, maka antum bisa bayangkan kalau Quran itu dipisahkan dengan sunnah, bisa diamalkan enggak? Yang enggak, sesuatu yang global. Antum aja kalau mendapat sesuatu yang global pasti nyari apa? Rinciannya. Nah, Al-Quran itu kalau dipisahkan dengan sunnah, ya udah,
ya, sama dengan membekukan Al-Quran. Ya, dan sudah pernah ada di dunia ini, sisa-sisanya masih ada sekarang. Kelompok namanya, isunya itu kelompok Qur'aniyun. Qur'aniyun itu artinya orang yang berpegang hanya kepada Al-Quran. Kalau di Indonesia itu dulu pernah ngetop namanya Inkarus Sunnah. Orang beragama Islam tapi Inkarus Sunnah, tidak mengakui sunnah itu sebagai pedoman. Gimana? Nah, ini satu syubhat saja itu kadang-kadang dampaknya luar biasa. Orang Islam punya kesesatan yang tiada tara mengingkari sunnah sebagai hujjah. Wudu yang kita praktekkan itu dari mana? Al-Quran apa sunnah? Nah, kalau antum wudu cuman dengan Al-Quran, mengamalkan apa yang ada Al-Quran, cuman membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki sampai. Sementara praktek antum kalau wudu mencuci tangan dulu, bismillah, kumur-kumur, istinsyak, itu dari mana? Nah, nih rincian Al-Quran itu ada di sunnah. Kali lagi maka perintahnya wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang mempertahankan ini adalah prinsip ini adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang mengawal agama ini dari awal sampai akhir supaya tidak menyimpang. Subhanallah, antum kalau menelusuri penyimpangan dalam agama itu enggak habis pikir. Kadang-kadang benar-benar akal sehat kita ini tidak bisa. Kok bisa terjadi? Orang mengaku beragama Islam kok begini Islamnya? Orang mengaku beragama Islam mencaci maki Abu Bakar itu kok bisa terjadi gimana? Mencaci maki Umar bin Khattab itu bagaimana bisa terjadi? Tapi ini nyata ada. Aisyah ummul mukminin, wanita mukminah, taqiyah, tahirah. Kesuciannya itu bagi kita tidak diragukan lagi karena Allah yang maha mengetahui, telah membebaskan dari tuduhan. Masih saja ada orang ngotot bahwa Aisyah itu benar-benar selingkuh. Ini gimana ini? Kesesatan itu tidak ada in limit istilahnya. Masya Allah. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang ya. Seperti gulatus sufiyah, orang-orang sufiyah yang gulat itu. Bagaimana mereka punya i'tiqadat, punya keyakinan-keyakinan yang begitu aneh-aneh. Wali itu ikut ngatur ngatur alam semesta ini. Astagfirullah. Nih ikhwatal iman, hati-hati dengan kesesatan itu luar biasa jauhnya. Contoh lagi ya, yang ini merajalela. Ada sebagian orang itu meyakini kalau wali itu sudah tidak terikat dengan syariat. Kalau orang itu sudah sampai ke tingkat syariat, tarekah, hakikat, makrifat. Itu katanya sudah masuk zona bebas, tidak terikat dengan perintah, tidak terikat dengan larangan. Dan itu ada yang percaya banyak. Sementara Rasulullah SAW atqan nas, manusia yang paling bertakwa, tidak pernah dapat bonus dari Allah. Sehari pun diliburkan oleh Allah dari taklif. Sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga juga tidak mendapatkan bonus itu. Tiba-tiba muncul di kalangan kaum muslimin ini pemahaman bahwa orang itu kalau sudah sampai level tertentu tidak terikat dengan, gak sholat gak apa-apa, minum khamr gak apa-apa. Ya. Bahkan ada yang lebih ini lagi ya, orang yang maaf-maaf saja, akalnya itu gak utuh. Itu kadang-kadang diyakini sebagai wali. Allahu Akbar. Nih Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada manusia al-hikmah. Wa yuzakkihim. Ini perhatikan baik-baik. Dan mensucikan mereka. Kita ini kalau menjadi bagian umat Rasulullah SAW, tolong proses tazkiyah ini jangan pernah berhenti. Jangan sampai orang Islam itu hanya Islam tapi statis. Dari dia lahir sampai dia umur 30, 40, 60. Enggak berkembang keislamannya. Di samping masalah ilmu. Ya, ilmu syar'i ini terus kita upayakan ini. Tidak kalah pentingnya proses tazkiyah ini harus istiqamah. Continue.
Tazkiyah itu kalau yang subhanallah kalau yang diajarkan dalam Islam mulai dari mensucikan diri dari najis itu mutlak tidak bisa dihindari. Tidak mungkin seorang muslim itu sehari hidup tanpa memperhatikan najis. Kenapa? Ada ibadah yaumiyatan, ibadah harian 5 kali sehari yang kita harus memperhatikan masalah najis. Najis yang ada pada badan kita, yang ada pada pakaian kita, dan ada pada tempat kita. Najis. Maka orang Islam itu subhanallah yang namanya najis itu mestinya jauh. Bahkan orang-orang hebat itu bisa mengondisikan suci dari hadas. Setiap dia batal dia wudu. Namanya istilahnya apa itu? Mudawimul wudu. Orang yang selalu wudu secara kontinu. Batal wudu sehingga ketika dia dzikir dalam keadaan suci. Ketika dia pengen sholat tidak repot-repot wudu karena memang sudah suci. Begitu. Nih, kemudian dari kotoran ya, dari kotoran tidak najis tapi dari kotoran. Itu harus kita perhatikan juga. Jangan orang muslim itu sampai kelihatan kumuhnya, kelihatan kotornya. Ya kan? Kemudian apa yang tidak kalah pentingnya? Tazkiyatun nafs. Ya. Kita jangan sampai menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita ini tidak mentazkiyah diri kita karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah mensucikan umatnya ini dari syirik, dari berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati. Ya. Itu bahayanya lebih besar. Ya kan? Taib. Kemudian wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, cahaya iman. Dan cahaya ini ikhwatal iman ya. Itu lebih terang dari matahari, lebih terang daripada rembulan. Lebih terang daripada semua cahaya. Ya. Kadang-kadang ada orang itu Masya Allah rumahnya kayak istana. Tapi hatinya gelap gulita. Nggak ada iman. Sementara yang diajarkan oleh Rasulullah ini menyinari hati. Hati dengan tauhid, dengan iman, dengan fadail, dengan sekian banyak kebaikan. Tembus sampai ke hati. Coba antum perhatikan ya. Sebagai orang Islam, antum bayangkan mana hal yang abu-abu itu mana, apalagi gelap. Masalah rumah tangga ada enggak? Sinar Islam yang menyinari bagaimana rumah tangga ini menuju rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada enggak? Dari A sampai Z ada kan? Urusan politik ada enggak? Sinar cahaya Islam yang menyinari masalah politik yang Masya Allah ini bagian yang paling panas. Paling panas ya. Ada enggak rambu-rambu syariat dalam masalah politik? Ada enggak Pak? Ada kan? Dunia bisnis yang begitu dinamis, yang begitu Masya Allah, begitu luar biasa. Ada enggak rambu-rambunya di sana? Masya Allah ada kan? Jadi Islam itu menyinari semua lini. Ya, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, sampai hal-hal yang gelap. Ketika Anda berdua dengan istri di kamar yang tertutup, terkunci. Ada enggak cahaya Islam yang menyinari kamar tidur suami istri itu? Ada enggak? Ada. Mulai dari baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ada. Masih ada rambu-rambunya. Antum jangan buru-buru menyatakan punya prinsip bahwa suami istri itu berarti halal, nggak bebas-bebas, sudah tidak ada larangan. Oh salah antum. Ada urusan ini Islam memberikan bimbingan terbaik. Jangan gauli istri ketika haid di tempat keluarannya darah haid itu. Maaf tidak adanya malu untuk menyampaikan kebenaran ya. Seorang suami akan melakukan pelanggaran berat kalau menggauli istrinya di duburnya sampai dilaknat itu, berarti kan dosa besar. Nah, sampai di tempat itu ada. Antum mau terbang ke belahan bumi mana yang di sana itu ada suatu wilayah bebas gelap yang tidak disinari Islam. Maka pertanyaan kontemporer tentang Islam itu bagaimana kalau orang itu di angkasa, sholatnya gimana? Dijawab oleh ulama. Bagaimana kalau ada orang itu tinggal di suatu daerah yang full 24 jam tidak ada waktu siangnya, kan puasa itu siang hari. Gimana kalau ada seorang muslim seandainya tinggal di suatu wilayah, di sana itu gelap melulu. Padahal puasa itu kan dari fajar sampai maghrib, sementara ini gelap melulu, gimana?
Itu dijawab oleh ulama, bukti bahwa Islam itu terang benderang. Makanya saya beranggapan bahwa memuji anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Wahai Rasulullah, Anda bagaikan purnama, bagaikan matahari. Anda bagaikan bulan purnama, Anda adalah cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya iman dan cahaya Islam itu lebih terang dari semua cahaya tersebut. Nah, dan itu memang begitu ungkapannya. Rasulullah datang itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Cuman masalahnya ini yang perlu kita perhatikan, kepada Rasulullah itu jangan hanya muji-muji gitu loh. Ya, tunjukkan yang lebih serius daripada sekedar pujian. Karena kalau pujian itu belum tentu serius. Buktikan antum doyan sunnahnya apa enggak. Jangan orang itu muji-muji anta syamsun, anta badrun, tapi disodori sunnah, pakai sendal dari kaki kanan, makan dengan tangan kanan. Pada ngumpet, pada kabur. Kan enggak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Padahal urusan kita dengan Rasulullah itu bukan sekedar muji-muji. Apa? Ketaatan kita kepada Rasulullah itu adalah sebab utama kita dirahmati oleh Allah, sebab utama kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Taat, bukan sekedar puji-pujian yang lambung. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, yatlu suhufan mutahharah. Yatlu ini fa'ilnya berarti Rasul ya. Dia atau beliau membaca suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Al-Quran. Ya, nih ya, orang Islam itu kalau berbicara tentang Quran itu mengacu kepada Quran. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Di sini juga suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Kalau Al-Quran itu disucikan oleh Allah, maka kewajiban kita adalah mensucikan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Ya. Dan ingat ya, menistakan Al-Quran itu salah satu penyebab riddah, penyebab murtad. Ini Quran ini mulia banget. Orang Islam itu bisa murtad dengan sebab Quran, banyak. Ya. Yang terkait dengan isinya, kalau ada orang Islam menghalalkan hal yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, dia murtad dengan sebab menghalalkan itu. Kalau melanggar maksiat tidak murtad. Ya, tapi kalau merubah hukum Allah yang halal diharamkan atau sebaliknya, ya. Atau orang menustakan fisik Al-Quran, mushaf ini, mushaf. Dibanting-banting, diinjek-injek, disobek-sobek, dikencingin. Dan bentuk-bentuk penistaan seperti ini ada karena syaitan itu akan berusaha untuk mengambil keuntungan yang paling besar dengan menistakan. Masya Allah, ini harus dihayati ya. Ketika kita misalnya ketemu suhufan mutahharah, sampai jumhurul ulama itu berpendapat kalau menyentuh mushaf atau memegang mushaf ya dalam keadaan tidak suci itu hukumnya apa? Haram, harus suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Dan itu fikih yang said, fikih yang populer di negara kita ini. Ya. Biasanya di sini ini ditulisin la yamassuhu, di cover itu ya. Banyak yang ditulis la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya, menyentuh mushaf ini kecuali al-mutahharun, para malaikat. Ini kabar kalau Quran yang di sana itu tidak disentuh kecuali oleh orang para malaikat yang suci. Maka ketika turun ke bumi dan ada di depan kita, orang-orang tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Itu klop. Dan saya dididik dari kecil itu. Apalagi dulu, zaman dulu itu Quran itu murni Quran. Ya, mushaf itu tidak ada terjemahannya. Ya, kalau sekarang hampir semua mushaf yang beredar itu sudah ada terjemahan, bahkan kadang-kadang ada tafsir. Kalau tafsir tidak lagi berlaku la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kalau kita ngaji kemudian diawali dengan wudu ya dalam keadaan suci, itu bagus. Ya, bagus. Ada imam siapa ya itu yang setiap menyampaikan pelajaran itu selalu bersuci dulu. Saya lupa siapa ya, Imam Al-Baihaqi atau siapa itu, kalau ini selalu nah, bahkan Imam Bukhari itu kalau ingin menilai sebuah hadis itu sholat dulu ya. Sholat dulu. Masya Allah. Taib. Ay mahfudatun an qurbani syayatin.
Antum perhatikan ini, suci ini maknanya apa? Mahfudhah, terjaga an qurbati syayatin, dari didekati syaitan. Jadi setan itu tidak bisa menyentuh mushaf. Nah, maka originalitas Quran itu sudah tidak usah antum lakukan lagi. Ya, karena salah satunya Quran itu tidak mungkin setan itu bisa. Ini kadang-kadang keyakinan kita terhadap Al-Quran itu nggak mantep banget. Quran itu kan min indillah, dari sisi Allah. Malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu ini siapa? Ada kan di titik ini orang-orang mungkin berpendapat begini, kamu yakin Quranmu itu benar? Ya taruhlah benar dari haribaan Allah, dari sisi Allah. Tapi waktu dibawa oleh malaikat itu, siapa tahu kalau dibegal oleh setan, sehingga tidak sampai, atau sampai tapi tidak sempurna. Nah, untuk menjawab ini gimana? Kalau ada orang faham tentang masalah ini, jalur Quran itu dari Allah, kemudian melalui Jibril, Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang akan mentashkik, menanamkan keraguan-raguan di titik ini. Dia gambarannya itu kayak paket gitu, paket kan bisa saja tertukar, bisa saja enggak. Gimana? Antum gimana untuk akidah antum gimana? Kalau kamu curiga di titik itu, kami punya iman. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu itu sudah disebutkan oleh Allah. Malaikat yang kuat, perkasa. Sehingga dalam menunaikan tugas ini, Oke, kalau itu misalnya Anda punya keyakinan itu, bagaimana setelah sampai kepada Muhammad? Kita ceritakan orang kafir ya, menyebutnya kan Muhammad gitu aja ya. Nah, kamu yakin? Nah, barangkali ada yang lupa, barangkali. Nah, kita harus ingat, Rasulullah yang menerima Quran itu tidak repot-repot untuk menghafalnya. Seperti umatnya yang kadang-kadang butuh ini. Yang itu pun kadang-kadang hari ini apal, minggu depan sudah hilang lagi. Kan ada ayat sanuqri'uka fala tansa. Ayo. Kami akan bacakan Al-Quran kepadamu Muhammad dan kamu tidak akan lupa. Berarti Quran itu menurut Quran, ya kita bicara menurut, setelah sampai kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada yang hilang kecuali yang Allah kehendaki. Dan itu yang hilang ini nggak usah kita cari, yang ada. Illa masya Allah. Nah, kalau ada yang mengatakan bagaimana itu setelah sepeninggal Muhammad? Oke, kalau Quran itu sepeninggal di waktu itu utuh, tapi sekarang. Nah, kita jawab, Allah itu tidak hanya menurunkan Al-Quran, tapi Allah berjanji juga menjaga Al-Quran. Dan penjagaan Al-Quran ini sesuatu yang musyahad, sesuatu yang bisa kita lihat. Anak 9 tahun itu bisa merekam di luar kepala Al-Quran. Masya Allah. Mana ada kitab suci di muka bumi ini yang terjaga dengan dihafal secara harfiah. Tidak ada beda antara orang Afrika, tidak ada beda antara orang Arab. Kalau tahu beda itu karena beda bacaannya saja. Kalau yang bacaannya hafiz misalnya ya semua sama. Tidak ada beda sampai bacanya. Di mana ada idgham, di mana ada mad tabi'i, di mana ada mad sama. Ini menakjubkan. Tapi masih ada seorang orang yang selalu meragukan tentang otentitas Al-Quran. Itu jawaban kita. Kalau sekarang ada orang Islam itu masih bertanya, apakah Quran ini benar ketinggalan zaman ente? Orang lain itu sudah nabung bekal akhirat melalui tilawah. Ada yang mewakafkan tanahnya untuk ma'had Al-Quran. Ada yang Masya Allah memberi jadi donatur yayasan-yayasan Quran. Antum masih berpikir Quran ini benar atau tidak? Astaghfirullahaladzim. Kebenaran Al-Quran itu sudah final. Kita tinggal bertakarub kepada Allah. Andil apa yang bisa kita lakukan. Supaya nanti kalau mati, ya, di akhirat sana itu kita berharap punya amal soleh terkait dengan Al-Quran. Ya, nih suhufan mutahharah mahfudhatun an qurbani syayatin la yamassuha illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Li'annaha fi a'lama yakunu minal kalam, karena Al-Quran itu adalah kalam yang paling tinggi levelnya, yang paling tinggi. Ya. Kitab itu kalau antum sekarang masuk ke perpustakaan besar ya, apalagi kitab, semua kitab, berbagai macam disiplin ilmu.
itu kita akan dibikin terkejut, ternyata banyak, luar biasa. Kira-kira kalau ada pustaka, perpustakaan menampung seluruh buku-buku dan kitab, itu kira-kira gedenya semana Pak Samsul? Dibutuhkan ruang segede apa? Hah? Mungkin antum ini RW berapa? RW berapa? 28 ya. Antum se-RW ini, wilayah se-RW ini dibikin perpustakaan besar, kemudian dibikin rak-rak penuh, itu nggak muat sekarang. Saking banyaknya kitab. Benar. Baik itu kitab Islam apalagi kitab umum. Berapapun jumlah kitab, itu tetap kita harus mendudukkan nih. Al-Quran itu fi a'la ma yakunu minal kalam. Imam Syafi'i punya karya, imam-imam punya karya, ilmuwan punya karya. Tapi Al-Quran itu kita dudukkan paling atas. Karena apa? Ada sebutan yang spesifik dalam Al-Quran yang tidak ada pada yang lainnya. Kalamullah. Nah, segitunya kadang-kadang orang Islam ini ya memperlakukan Al-Quran yang dia yakini kalamullah. Itu kadang-kadang ya Allah hanya menjadi pelengkap suasana duka. Dibaca kalau ada orang mati. Yang lebih mengkaget itu orang tidak pernah menyentuh Quran, tidak pernah belajar Iqra pun tidak pernah. Neneknya meninggal, dia baca Quran atau baca satu surah. Pertanyaan, loh kok bisa? Antum aja yang belajar tahsin bertahun-tahun kadang-kadang, maaf saja ya, masih banyak. Kok bisa? Ternyata apa? Itu ditulis Latin. Yasin itu bukan ke aslinya, tapi ditulis Latin, ditranslate. Oh ternyata dari sini. Antum bisa bayangkan orang nggak pernah belajar Quran, sekalinya baca Quran dari tulisan Latinnya. Itu kira-kira gimana Pak? Ngerti nggak guna, ngerti matobi'im? Aduh, udah nggak tilah. Ya, ini Quran kita ya. Fiha kutubun qayyimah. Oleh karena itu Allah berfirman, fiha di dalamnya afitil kasuhuf dalam lembaran-lembaran itu kutubun qayyimah ay akhbarun sadiqah. Nih isi ajaran kitab-kitab terdahulu yang lurus. Di dalamnya ada berita yang benar. Antum muak nggak dengan sekarang ini? Mangkel nggak? Oh, begitu banyak hoak. Kalau antum muak dengan hoak, ada kitab yang dijamin seluruh beritanya itu benar, Al-Quran. Tayyib, bukan hanya beritanya saja ya yang istimewa, wa awamiru adilah, dan perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haq wa ila tariqi mustaqim. Kitab ini membimbing menuju kebenaran dan jalan yang lurus. Nah, ini sifat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah. Suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nanti lanjutnya insyaallah bulan depan ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.